Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, Amang Inang dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pagi hari ini. Kami bisa bangun pagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati, pikiran kami Tuhan, agar apapun yang kami baca, kami dengar, dan kami bisa renungkan hari ini, bisa berbuah dalam hidup kami, dan bisa sebagai tuntunan sepanjang hari ini. Berkati Tuhan kami hari ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan untuk hari ini, 8 Agustus 2025, diambil dari Lukas 6 ayat 12. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak, di aka ari ima makkok ibana tudolok martangiyang. Jalamani patma saborngini ima didadati martangiyang tudebata. Dalam bahasa Indonesia, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Tema renungan untuk hari ini saya ambil mencari bimbingan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Ada dua konteks dari nats renungan hari ini yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah teks pada waktu itu bisa mengacu pada kejadian yang di ayat 11, di mana para ahli Taurat dan Farisi marah kepada Yesus karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan mereka berunding apa yang akan dilakukan terhadap Yesus. Dan konteks yang kedua adalah pada ayat 13 dan seterusnya, setelah Yesus berdoa semalaman, Yesus memilih murid-muridnya. Pada ayat ini dituliskan bahwa Yesus naik ke bukit dan berdoa semalam-malaman. Bukit atau gunung dalam Alkitab sering identik dengan sebagai tempat turunnya wahyu ilahi ataupun tempat bersekutu dengan Tuhan. Contohnya ketika Musa menerima hukum Taurat itu di Gunung Sinai, atau Elia bertemu Allah di Gunung Horeb. Di sini pilihan Tuhan Yesus untuk pergi ke gunung ingin menekankan bahwa Tuhan Yesus ingin menyendiri dan bersekutu dengan Bapa. Tuhan Yesus sering mencontohkan hal seperti ini, seperti pada Markus 6 ayat 30-32 setelah Yesus mendengar kabar Yohanes Pembaptis dihukum mati, atau Lukas 22 ayat 39-44 di mana sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Di sini dituliskan bahwa Yesus berdoa semalam-malaman. Alkitab tidak mencatat apa yang Tuhan Yesus doakan.
Namun kalau kita melihat kedua konteks di atas, kita mungkin bisa berasumsi bahwa doa Tuhan Yesus berhubungan dengan kedua hal tersebut. Terkait semakin kuatnya pertentangan dengan orang Farisi, dan kedua terkait pentingnya pemilihan ke-12 rasul Yesus. Yesus berdoa semalam suntuk untuk menekankan intensitas dan kesungguhan persekutuan Yesus dengan Bapa, dan pentingnya keputusan terkait siapa yang akan dipilih Tuhan Yesus sebagai 12 rasul. Renungan hari ini ingin menekankan pentingnya doa, khususnya sebelum peristiwa-peristiwa atau keputusan-keputusan penting yang kita hadapi. Pentingnya mencari bimbingan Allah dan memprioritaskan doa sebelum kita mengambil keputusan tersebut. Mungkin saat ini kita dihadapkan terhadap banyak pilihan, entah itu pilihan pekerjaan, pilihan jabatan, pilihan pasangan hidup, ataupun pilihan pendidikan misalnya. Seperti Tuhan Yesus, marilah kita berdoa mencari bimbingannya agar apapun yang kita putuskan adalah sesuai dengan kehendaknya. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya kita mencari sebuah tempat yang sunyi dan sepi untuk membantu kita fokus terhadap apa yang Tuhan inginkan dan terhindar dari kebisingan-kebisingan, sehingga kita bisa memperdalam relasi kita dengan Tuhan dan mendengar suaranya. Yang kedua adalah terkait ketekunan dalam berdoa. Yesus berdoa semalam-malaman menunjukkan ketekunannya dalam berdoa. Berdoa dengan tekun berarti berdoa secara rutin dan gigih. Mungkin kita pernah berdoa untuk sesuatu yang kita inginkan atau untuk seseorang, namun sepertinya tidak ada jawaban atau kita memperoleh jawaban yang tidak kita inginkan, sehingga kita tergoda untuk menyerah. Atau mungkin karena kelelahan bekerja setiap hari, kita merasa lelah untuk berdoa. Namun Alkitab mengajarkan kita untuk terus tekun berdoa. Lukas 18 ayat 1-8 berisi perumpamaan tentang seorang janda yang memohon kepada seorang hakim dengan gigih. Dan karena kegigihannya itu, akhirnya sang janda memperoleh keinginannya. Di sini Tuhan Yesus ingin menekankan kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kolose 4 ayat 2 berbunyi, bertekunlah dalam doa, dan pada waktu itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa doa adalah nafas kehidupan kita. Sepenting itulah doa bagi orang Kristen. Orang yang hidup perlu bernafas untuk segala aktivitasnya. Demikian juga dengan orang Kristen yang hidup perlu berdoa dalam setiap aktivitasnya, dalam pekerjaannya, dalam perjalanan, dalam pelayanan, dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam sukacita ataupun dalam duka cita, dan dalam segala hal. Kita harus terus perlu berdoa. Oleh karena itu, kita harus menjadikan doa sebagai aspek sentral dan prioritas dari kehidupan kita. Doa bukan cuma terkait permohonan kepada Tuhan, tetapi juga tentang persekutuan dan relasi kita dengan Tuhan. Doa adalah sarana komunikasi kita yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dengan doa, kita bisa menyampaikan segala kekhawatiran kita, pergumulan, keluh kesah, harapan, permohonan, rasa syukur kita langsung kepada Tuhan. Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saat ini kita mungkin bingung karena banyak keputusan penting yang harus kita ambil. Atau mungkin kita merasa sendirian. Kita mungkin merasa tidak ada orang lain untuk tempat kita berkeluh kesah atas pergumulan kita. Oleh karena itu, marilah kita tekun berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita selalu punya Tuhan yang mau mendengarkan kita. Kita selalu punya Tuhan yang akan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan kami yang baik, Engkau tahu apa yang ada di dalam
hati kami. Engkau tahu pergumulan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengandalkan-Mu. Bimbing kami Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Beri kami kekuatan agar tetap teguh berdoa kepadamu, seperti yang telah diajarkan oleh anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.